Su Yuehua adalah bos baru kantor hukum Su. Su Yuehua adalah bos baru kantor hukum Su. Jika tokoh itu berbeda, Su Yuehua hanyalah seorang memasak, mencuci dan mengurus anak, ibu rumah tangga. Bagaimana suka setiap menjadi bos baru kantor hukum Su? Ya, pengacara Gu, Anda pasti salah. Seorang ibu rumah tangga. Hak apa yang dia miliki untuk menjadi pemimpin firma kita? Diam. Kantor hukum Su selalu menjadi milik keluarga Su. Su Yuehua adalah darah daging Tuan Su sendiri. Dan satu-satunya pewaris kantor hukum Su. Jika dia menjadi bos, siapa yang berani berkata sebaliknya? Apa? Mantan istriku adalah pewaris keluarga Su. Dan satu-satunya penerus firma Su. Aku ingat hari ini. Aku bilang padamu. Aku akan membuatmu. Atas apa yang kau lakukan hari ini, kau akan membayar. Kakak ipar, kita semua keluarga, bagaimana bisa kau sembunyikan bahwa kau adalah bosnya selama bertahun-tahun? Itu penipuan. Kau harus mengganti rugi kami. Shirley, betul sekali. Bagaimana bisa kau begini? Kami menpodikam, jadi engkau harus mengganti rugi. Mahati kami dengan layak. Kau sangat tebal muka. Kenapa aku menyembunyikannya dari kalian? Selama ini kalian semua tahu. Tentu demi kakakmu, untuk melindungi harga dirinya yang rapuh. kau gila melindungi? Kau bicara begitu mulu. Aku bicara begitu mulu. Kau belajar keras selama 10 tahun, akhirnya bisa keluar dari gunung. Aku benar-benar mengagumi bakatmu. Aku di belakangmu, diam-diam mendukungmu. Kukira suatu hari, saat kau bisa mandiri, aku akan memberitahumu identitas asliku. Tak disangka, aku bekerja keras bertahun-tahun, menyiapkan kejutan besar ini untukmu, hanya untuk mendapatkan pengkhianatanmu dan ejekan dari saudara-saudaramu. Berkat ini, aku melihat wajah asli, keluargamu. Gu Xiao, Aku di sini, bos. mulai hari ini, keluarga Lu tidak ada hubungannya dengan kita. Urus Amerika juga tidak ada hubungannya dengan kita. Ya, Sedangkan kau, Paman Guku, sungguh mengagumi bakatmu. Kau bisa melanjutkan di kantor hukum suku sebagai pengacara senior. Tapi ada satu syarat. Lin Qingqing, selama masa kerjamu di kantor hukum suku, kau berselingkuh dengan rekan kerja, jadi mulai hari ini kau dipecat. Dan kalian berdua saudara-saudara, Kakak ipar, aku adalah adikmu yang kau besarkan sendiri. mulai Herwin, kau tidak boleh bertindak sembarangan di luar dengan mengatasnamakan kantor hukum Su. Dan aku tidak ada hubungan lagi denganmu. Tidak, kakak ipar, kau tidak bisa melakukan ini. Tanpa dukungan Su, kelompok kami akan bangkrut. Aku dulu bodoh. Mohon maafkan kami kali ini. Kakak Ipa, kau mendorong kami menuju kematian. Sudah kukatakan, kau tidak punya urusan dengan grup suku. Jika aku tahu lagi bahwa kau berkecimpung di industri ini, menggunakan nama kami untuk menipu dan mengelabui, aku akan memasukkanmu ke daftar hitam di seluruh industri. Kakak, lihat dia. Su Yuehua sudah gila. Kakak, bicaralah padanya. Dia menghancurkan keluarga kita. Kakak, Berhenti bertengkar. Cepat bicara dengan istrimu. Jelaskan padanya bahwa Syami tidak punya hubungan. Kau tidak bisa membuatku kehilangan pekerjaanku karena ini. Baik ya. Cepat. Yuehua. Yuehua. Kau
Beraninya kau memukulku? Coba pukul lagi. Kaulah yang kupukul. Kau berhenti memukul. Biarkan aku meluruskan ini untukmu. Jika engkau tidak menyembunyikan identitas aslimu, kita akan menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang sangat bahagia. Dan sekarang anak sudah lahir. Jika kau tidak mempertimbangkan keluarga, setidaknya pertimbangkan anak itu. Mana? Baiklah. Jika kau tidak menyebut anak itu, semakin kau melakukannya, semakin aku ingin memukulmu. Aku bertanya padamu, apakah kau bahkan tahu bahwa kau punya anak? Ketika aku hamil dan dalam masa nifas, kau bersama Lin Ching Ching. Dan ini hadiah yang kau berikan padaku saat aku dalam masa nifas. Apa ini? Benda ini seperti cintamu, murah dan munafik. Benda ini seperti cintamu, murah dan munafik. Aku bilang padamu, sebaiknya kau bersikap baik. Kakak ipar, Yua Hua, Kakak ipar, Ayo pergi. Yui Yua, Yui Hua. Yua Hua, Ayo pergi. Apa yang harus dilakukan? Kau yang katakan. katakan sesuatu, kakak. Apa yang harus dilakukan? Katakan sesuatu. Kakak, Acha. kakak, Jadi tentang acara ini, Lu Zean, semuanya, tunggu sebentar. rambut keriting siapa ini? Rambutku lurus. Bicaralah. Kau bisu? Apa yang kau ingin aku katakan? Aku hanya mintamu untuk memberitahu siapa wanita ini dan rambut siapa ini. Aku masih dalam masa nifas. Kau punya wanita lain di luar? Ada awet dengan apa yang kau pikirkan? Tebakanku benar. Kau malu dan marah. Tenanglah, bukankah aku sudah bilang kemarin bahwa cara aku pergi ke Public Week untuk perjalanan bisnis? Ini palsu. Aku janji padamu. Iya, kita tidak melakukan pada platform apapun yang mengkhianatimu. Kau pakai bajumu, jangan masuk angin. Aku kehabisan waktu. Aku pergi ke rapat. Kalau begitu cepat pulang. Kedua adik laki-laki bilang, mereka mau pulang untuk makan malam bersama. Jangan khawatir. Jadi aku salah pada Zean. Hei, itu pamanku. Helai, selamat atas kelancaran. Serah terima dan pensiun. Kantor hukum Su adalah milikmu. Apakah kau benar-benar tidak berniat mengambil alih? Bukankah kantor hukum Su selama ini berada di bawah kepemimpinanmu? Lagi pula di masa depan, aku punya Zean. Aku ingin menemani bayi. Dan biarkan dia tumbuh dengan bahagia. Nona Su, aku mengerti. Tapi berapa lama kau akan menyembunyikan identitasmu sebagai nona muda? Pamanku, saat Zean sudah bisa berdiri sendiri suatu hari nanti, aku akan memberitahunya identitas asliku. kakak ipar. kakak ipar, Kau kembali. Kemarilah. Aku sudah memasak. Pergi, cuci tangan sebelum makan. Banyak makanan enak. Cepat. Sayang berikan padaku. Baik. Sayang, kamu bekerja keras. Kalau begitu aku akan meletakkan tasmu di kamar tidur. kakak,
Jadi dia masih ingat. Kesukaanku. Ini kan adalah berlian merah muda. Biarkan aku mengambil semangkuk. Sup akar teratai dan iga babi untukmu. Aku membuat ini khusus untukmu. Minumlah lebih banyak. Kau makan. Kau baru yang berlatih, jadi kamu perlu memulihkan diri. Kamu juga makan. Zaan, kakak ipar baru saja melahirkan seorang anak untuk keluarga kita. Dia kontributor yang hebat. Kamu harus menunjukkan sedikit penghargaan. Tunggu aku. Lihat dirimu. Makan lebih banyak. Ini untukmu. Lihat apakah kamu suka. Kita sudah menikah begitu lama. Jangan repot-repot dengan ini. Menghabiskan banyak uang. Selain itu, aku tidak perlu ini. Aku hanya perlu kamu meluangkan lebih banyak waktu. Untuk menemaniku dan anak kita. Cepat, lihat. Kakak ipar, buka dan lihatlah. Benar, tunjukkan pada semua orang. Mari kita lihat harta langka apa yang dia kirim. Kalau begitu aku akan membukanya dan melihat. Sebuah batu. Kau memberiku ini? Batu? Kau memberiku ini? Ya, aku memilihnya khusus untukmu. Lihat, apakah kamu suka? Batu ini bahkan berbentuk hati. Zayan, betapa romantisnya. Ada apa? Yue Hua. Ada apa dengan kakak iparmu? Dia tidak senang bahkan dengan hadiah. Tetap target. Bukankah dia sangat suka kejutan kecil seperti ini? Zayan, jangan bicara lagi. Kali ini, kamu bekerja keras. Kamu pergi perjalanan bisnis dan membawakanku proyek senilai 1.000.000 yuan. Terima kasih, Zayan. Ya Zayan, taksam gaji. Untuk motor baru yang kamu belikan untukku. Denganmu, keluarga Lukita akan menjadi keluarga teratas di Jiangcheng cepat atau lambat. Kita keluarga, tidak perlu formal. Makan. Oke, ayo makan. Tahun pertama bertemu. Tahun kedua bertemu. Tahun ketiga jatuh cinta. Tahun keempat jatuh cinta. Tahun kelima jatuh cinta. Tahun ketujuh. Jadi kalian berdua selalu bersama. Jadi setiap perjalanan bisnismu adalah untuk bepergian dengannya. Sayangku cincin. Siapa cincin? Lu Zean, apakah kau benar-benar akan pergi perjalanan bisnis besok? Ada WhatsApp update kamu. Jika aku tidak ada pergi perjalanan bisnis, apalagi yang akan aku lakukan? Sayangku Cing-Cing. Siapa Cing-Cing? Dalam 7 tahun pernikahan ini, apakah setiap perjalanan bisnis hanya untuk bepergian bersamanya? Wanita ini, siapa dia? Siapa dia? Siapa dia? Su Yue Hua. Kau boleh cari hukum? Apa kau tidak tahu apa itu privasi? Kau gugup. Jangan tunjuk aku. Menikah selama 7 tahun? Kau meletakkan bukti perselingkuhanmu. Tepat di lemari kamar tidur kita. Lu Zean. Kau berusaha menjadi suami yang baik di satu sisi, dan dekoratif yang baik di sisi lain. Apa kau tidak berpikir? Kau menjijikkan? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kekasih apa? Cing-Cing dan aku Aceh Berslah. Cing-Cing? Kau memanggilnya begitu mesra, dan masih bilang tidak bersalah? Lalu apakah kau perlu aku, istri sah, untuk memberi jalan baginya? Kau tidak masuk akal. Kakak ipar, kakakku dan Cing-Cing, tidak ada apa-apa di antara mereka. Mereka hanya teman biasa. Cing-Cing? Bahkan kau mengenalnya? Tentu aku mengenalnya. Dia dan kakakku
adalah teman masa kecil. Dan dia bahkan adalah asisten eksekutif mitra di firma hukumnya. Dulu ketika aku magang di SUS, sebagai magang, Cing banyak membantu aku. Teman masa kecil lelucon. Jadi di Bola Kanker, ketika mereka melakukan hal-hal ini, kalian dua bersaudara, sama-sama tahu, bukan? Di belakangku, Su Yuehua. Kapan kau menjadi wanita yang suka memfitnah seperti itu? Aku memfitnah. Setiap kali ada masalah, kau bersikap seperti ini, kau hanya diam. Bisakah kau memberi penjelasan hari ini? Aku tidak bisa memberimu penjelasan. Burhan, 7 tahun aku bersamamu, merawat kedua adik laki-lakimu. Dan dalam 7 tahun ini, aku tidak pernah memiliki anakku sendiri. Sekarang aku mempertaruhkan bahaya dari primigravida usia lanjut untuk memberimu seorang anak, dan aku bahkan belum selesai masa nifasku. Jadi kau di luar sana dengan wanita lain. Dan kau masih tidak mau mengatakan yang sebenarnya? Kakak ipar, pria, kamu tahu, harus bersosialisasi. Zean bekerja sangat keras, mengajak Cing dalam perjalanan bisnis, makan, dan membeli hadiah di jalan. Tidak ada masalah dengan itu, kan? Kakak Ipa, kau seorang ibu baru dan ibu rumah tangga. Kenapa kau selalu berpikir hal-hal kotor seperti itu? Apa yang kau katakan? Aku membesarkanmu seperti adikku sendiri. Dan kau berkata seperti itu? Lu Zean? Bahkan, kau juga berpikir begitu tentangku? Kau sudah bicara semua. Apa pendapatku penting? Su Yuhua, biar ku tanya. Assalamualaikum Warren. Apakah aku memperlakukanmu dengan buruk? Iya. Kau tidak memperlakukan aku dengan buruk. Tapi bagaimana aku hidup selama ini? Kau cuek padaku hanya karena sedikit perbedaan. Di rumah ini, aku harus melakukan semuanya sesuai dengan suasana hatimu. Apa yang membuatmu berpikir kau bisa berbuat begitu? Apa? Karena setiap sen di rumah ini kau hasilkan sendiri. Kau di rumah menganggur setiap hari, menumpang gratis. Kau harus bersyukur. Apa kau pikir aku memanfaatkanmu? Apa kalian semua pikir aku memanfaatkan keluargamu? Begitukah? Setelah dapat 7 tahun, setiap pakaian yang kau kenakan, yang mana tidak aku cuci, setiap makanan yang kau makan di rumah, bukan aku yang memasak. Ya, kalian adalah laki-laki. Kalian pergi bekerja, kalian hebat. Tapi apa kalian tidak punya liburan? Tidak punya hari libur? Tidak punya akhir pekan? Di rumah ini, aku bekerja sebagai pengasuh 24 jam untukmu. Apakah aku punya waktu libur? Apakah aku punya waktu libur? Kau terus bilang sekarang bahwa aku memanfaatkanmu, bahwa aku tidak berkontribusi untuk keluarga lu. Tapi dulu, kau memohon padaku untuk tinggal di rumah. Aku telah menjadi ibu rumah tangga keluarga lu selama 7 tahun. Ya, bukankah aku sudah berkontribusi? Apa aku tidak bisa dapat kerja? Su Yuehua, apa maksudmu? Maksudmu kami bertiga bersekongkol melawanmu seorang, kan? Baiklah, biar ku tanya kamu. Istri siapa yang tidak masak? Istri siapa yang tidak cuci baju? Istri siapa yang tidak punya anak? Kamu hanya melakukan apa yang seorang istri seharusnya lakukan. So, apakah aku juga perlu membayarmu gaji dan memberimu bonus agar kamu puas? Konyol. Aku bicara soal perasaan. Dan kamu bicara soal nilai. Aku bicara logika, dan kamu balik bicara perasaan. Bisakah kamu bicara dengan baik? Kakak ipar, jangan marah. Lihat, aku transfer uang sekarang. Pergi dan belilah sesuatu yang kamu suka. Kakak Ipar, bagaimana kalau begini? Aku akan beli tas bersamamu. Zean akan menjadi mitra senior di firma hukum. Perusahaan Xing Yuan juga berjalan lancar. Demi keluarga ini, berhenti membuat keributan. Kamu pikir Zean akan dipromosikan dan bisa membuka jalan bagimu? Aku sudah menjadi pengasuh gratis yang bisa dipecat dengan transfer uang. Begitukah? Kakak ipar, kita semua keluarga. Haruskah kau membuat keributan seperti itu? Su Yuehua,
Kau sudah menjadi ibu sekarang. Tidak bisakah kau berhenti bersikap kekanak-kanakan? Apa yang harus aku lakukan agar kita bisa memiliki kehidupan yang baik? Aku ingin bercerai. Aku ingin bercerai. Aku ingin bercerai. Kamu siapkan surat cerai. Aku tidak berniat melayani keluarga ini lagi. Kakak ipar, Enyahlah. Zayan, Makan. Dia tanya kau seorang ibu rumah tangga, tak punya uang, tanpa keluarga, dia akan segera kembali menggendong anak itu. Pasti. Hey, Zili. Kakak ipar sudah 3 hari tidak pulang. Sewa pengasuh secepatnya. Rumah ini berantakan. lebih baik dia tidak kembali. Aku lelah dikontrol olehnya setiap hari. Kehidupan yang baik ini tidak akan bertahan lama. Aku bilang padamu, paling lama 3 hari, dia akan kembali. Halo. Saya ingin menemui pengacaraku. Silakan masuk. Jelly. Aku mesihat kakak ipar masuk ke firma hukum. Apa yang dia lakukan di firma hukum? Pergi cepat. Jangan biarkan dia merusak hal baik Zean. Baik. Nona Su, kau belum selesai masa nifasmu. Mengapa kau membawa anak itu ke sini? Ayo, duduk. Paman Gu, firma hukum Su dapat mencapai hari ini hanya karena kau yang menopangnya sendirian. Kau tidak perlu bersikap begitu sopan padaku. Nona Su, sejak kau menikah, kau belum datang ke firma hukum. Kau datang ke sini khusus. Ada yang ingin kau sampaikan? Aku datang untuk Luzean. Aku datang untuk Luzean. Ayo, duduk dan bicara. Nona Su, anak ini mirip seperti waktu kau kecil. Paman Gu, lihat. Betapa lucunya dia. Ini. Nona Su, tambahkan bantal. Kau menggendong bayi setiap hari yang menyakiti pinggangmu. Terima kasih Paman Gu. Nona Su, Anda memang datang untuk urusan Luzeran. Ingat terakhir kali Anda datang ke firma. Itu juga untuk dia. Saat itu, Anda sepertinya baru saja lulus dan masih mengenakan seragam sekolah. Nona Su, Luzean telah diatur. Di firma kami, di bawah pengacara top, sebagai asisten. Terima kasih Paman Gu. Perusahaan ini milik Anda, Nona Su, dan pengaturan personalia sesuai keinginan Anda. Tapi saya tidak begitu mengerti. Mengapa Anda tidak memberitahu dia identitas asli Anda? Dia keluar dari pegunungan sendirian dengan 2 adik laki-lakinya. Wen Itsunzen. Sangat sulit. Bagaimana mungkin aku menggunakan identitasku sebagai putri keluarga Su untuk menindasnya? Aku hanya ingin mendukungnya diam-diam dari belakang. Jika suatu hari dia bisa menjadi rekan senior firma kami, aku akan dengan keras mengatakan identitasku kepadanya pada upacara pelantikannya. Luzean sekarang menjadi pengacara top di firma hukum Su. Tingkat kemenangannya melebihi 80% dan dia sudah menjadi ciri khas Su.
Aku tidak mengecewakan harapan yang kau miliki padaku, Nona Su. Kali ini kamu datang. Ini juga tentang masalah rekan seniornya, kan? Kalau begitu aku akan memanggilnya. Pamanku, aku datang ke sini untuk memberitahumu. Aku ingin menceraikannya. Cerai. Sekretaris Anda itu Lin Qingqing. Mereka telah bermain-main sejak 7 tahun yang lalu. Kurang ajar. Bagaimana bisa dia melakukan hal seperti itu? Aku akan memasukkan dia ke daftar hitam di seluruh industri. Dan Lin Qingqing, pecat dia juga. Jangan pecat mereka. Nona Su, apakah kamu enggan melepaskan ikatan pernikahan? Aku tidak enggan. Aku tadi merasa sedikit tidak rela. Pamanku, Anda dapat mengeluarkan surat pengangkatannya secara normal. Tetapi saya punya satu syarat. Aku ingin mengembalikan identitasku sebagai bos firma hukum Su dan Event Kamilnali Business Group. Setelah dia menjadi rekan senior, dia akan menjadi bawahanku. Dia harus taat padaku. Ya, Nona Su, saya mengerti. Ini benar-benar bisa menahannya. Apakah kakak iparku sudah gila? Dia pergi ke firma hukum dengan anak itu untuk membuat keributan. Apakah dia ingin menghancurkan keluarga kita? Hanya karena aksinya ini, bukan hanya memengaruhi promosimu menjadi mitra senior, bahkan perusahaan Xing Yuan ikut terseret. Ini semua karena aku dulu terlalu memanjakan kakak iparmu. Dia sudah menjadi ibu, tapi masih bertindak tanpa berpikir. Zian, aku segera menariknya kembali. Tenang saja. Apa sebab minta info dari Qingqing? Benar. Hubungi Qingqing. Qingqing. Halo, Jilly. Ada apa? Kakak iparku melihat foto kamu dan kakakku. Dia cemburu. Sekarang dia akan membuat masalah di kantor mitra senior. Tolong bantu aku periksa dan pastikan tidak ada yang merusak karir kakakku di saat kritis ini. Jangan khawatir. Aku akan segera ke sana. Pamanku, kamu bisa berhenti di sini. Aku bisa pulang sendiri. Baik. Bawa anak itu dan hati-hati. Nona Su, ada lagi? Pamanku, katakan padaku, apakah aku terlalu kejam? Lagi pula sekali pasangan tetap pasangan. Aku bersamanya selama 7 tahun, dan kami punya anak bersama. Nona Su, apakah Anda ragu? Tapi aku tidak ragu. Rencananya berjalan lancar. Hanya tunggulah pemberitahuanku sebelum menjalankannya. Jika dia bisa mengakui kesalahan dan berubah, maka demi anak, aku akan memberinya kesempatan lagi. Ya, Nona Su. Haruskah saya suruh seseorang mengantar? Tidak perlu, pamanku. Ya, aku bisa pergi sendiri. Aku pergi sekarang. Pengacara Gu, apakah itu istri pengacara lu? Kenapa dia ada di sini? Apakah kamu sesenggang itu? Siapkan rapat sekarang. Kita perlu membahas penunjukan Lu Zean sebagai mitra berikutnya di firma kita. Pengacara Gu, pengacara lu adalah pengacara bintang firma kita. Banyak lain hanya bekerja sama karena dia. Kamu tidak bisa menghancurkan karirnya hanya karena gosip yang tidak berdasar. Apa rumor yang bisa mempengaruhi masa depan mitra senior kita berikutnya? Hanya gosip sepele. Cepat siapkan rapat.
Jangan biarkan itu mempengaruhi penunjukan mitra senior kita berikutnya. Baik, Tuan Gu. Halo, Jelly. Katakan pada kakakmu, dia akan menjadi mitra senior firma hukum kita. Walanya kerabat dan teman menasihatiku bahwa tidak pantas menikah segera setelah lulus. Dan bahwa aku tidak boleh kehilangan diriku setelah menikah. Aku dengan percaya diri memberitahu mereka bahwa aku tidak akan pernah membiarkan hidupku menjadi monoton seperti ibu rumah tangga. Namun kenyataan ternyata berbeda. Kamu adalah tempat yang aman. Di tengah lalu lintas yang sibuk. Badai dalam hidupku. Semua dibawa olehmu. Lu Zean. Hari ini aku ingin mengakui semuanya padamu. Zik, masih ada secercah tanggung jawab di hatimu. Dan kamu masih peduli padaku dan anak kita. Maka kamu masih punya kesempatan untuk menyelamatkan pernikahan kita yang hancur. Yuhua. Anaknya sudah tidur. Sesuai keinginanmu. Kita bercerai. Kau yakin? Tentu aku yakin. Aku sudah menandatangani. Aku tadinya berpikir untuk memberimu kesempatan. Demi anak kita. Tapi aku tidak menyangka kau sudah menandatangani. Aku ingin mengembalikan statusku sebagai bos firma hukum Su dan mengambil alih bisnis grup. Aku ingin menjadikannya mitra senior. Setelah itu sebagai bawahanku, dia harus patuh padaku. Kau sudah memutuskan. Ini untuk cincingmu, bukan? Su Yuehua. Jangan fitnah aku dan cincing. Lihat dirimu. Stalak pedaliskan. Kau sama sekali tidak menjaga bentuk tubuh. Selalu tanpa riasan. Dia penuh stretch mark, kasar dan tidak kerat. Menjijikkan saat disentuh. Aku hanya tidak ingin bersama wanita yang membosankan dan ceroboh. Sepertimu lagi. Kau membawa anak ke firma hukum untuk membuat masalah. Untungnya, pengacara Gu tidak percaya kebohonganmu. Sebaliknya dia menjadikan Zean sebagai mitra di firma hukum Su. Kakakku sangat patah hati. Dia tidak bisa lagi tinggal denganmu. Kakak ipar, sebagai laki-laki, aku sepenuhnya memahami kakakku. Lagi pula, siapa yang mau ditikam dari belakang? Oleh pasangan tidurnya sendiri? Bukan. Apakah kau pikir kau akan menjadi mitra senior firma hukum? Dan bisa terbang pergi dengan kekasih masa kecilmu sehingga engkau tidak sabar untuk menceraikanku. Begitu? Su Yuehua. Kau memfitnahku di belakangku. Atau Fury menghancurkan masa depanku. Lalu tidak akan pernah menghabiskan sisa hidupku dengan wanita kejam sepertimu. Tentu saja, setelah perceraian, hak asuh anak adalah milikku. Ibunya pasti masuk akal, tidak sepertimu. Wanita kejam. Kau seorang pengacara. Kau harus tahu, anak kita belum genap sebulan. Hak asuhnya seharusnya diberikan kepada ibunya. Kau ingin bicara soal kerja, kan? Kalau begitu, aku akan bicara soal kerja denganmu. Jika aku memberitahumu, aku pergi ke firma hukum hari ini untuk menemui pengacara Gu. Itu adalah untuk merekomendasikanmu untuk posisi itu. Su Yuehua, berhenti bersikap munafik denganku. Bukankah aku mengenalmu luar dalam? Kau merekomendasikan kakakku kepada pengacara Gu. Kau punya kemampuan ini, namun kau masih membiarkan kakakku menghidupimu? Kakak ipar, bukankah kau akan mengatakan
Kalau kakakku tidak melakukan apa yang kau mau, kau bisa pergi ke pengacara Gu dan meminta keputusan itu dibatalkan. Kau benar. Aku memang punya kemampuan itu. Su Yuehua. Setelah bertahun-tahun menikah, aku tidak pernah menyangka kau punya selera humor seperti itu. Aku tertawa sampai sakit perut. Baik. Kalian bertiga hebat. Bukankah ini hanya surat cerai? Aku setuju untuk menceraikanmu. Aku akan tanda tangan. Mulai sekarang kau dan aku benar-benar selesai. Tunggu. Nah, tidak hanya cerai, tapi kau juga harus pergi tanpa apa-apa. Uang kakakku, kau tidak akan dapat 1 sen pun. Tidak hanya cerai, tapi kau juga harus pergi tanpa apa-apa. Uang kakakku, kau tidak akan dapat 1 sen pun. Ini adalah perjanjian tambahan. Tanda tangani saja. Lu Zaan. Demi keluargamu, Lu. Aku telah bekerja keras bertahun-tahun, dan sekarang kau ingin aku pergi tanpa apa-apa? Su Yuehua, asalkan kau tanda tangani perjanjian ini, kakakku tidak akan berebut hak asuh anak denganmu. Kau juga belajar hukum. Orang sepertimu yang tidak punya pekerjaan, tidak punya keluarga, ibu rumah tangga. Apa siapmu untuk dibandingkan dengan kakakku, seorang pengacara top? Siapa yang mendapat hak asuh anak? Amit Betfoli. Bahkan kotoran tikus di rumah ini milik keluarga lu. Itu semua diperoleh kakakku dengan kerja keras di firma hukum. Barang keluarga lumu. Maka tanyakan pada kakakmu tersayang, apa yang sebenarnya dia beli dari keluarga lu? Su Yuehua. Kau sudah bertahun-tahun tidak bekerja. Selain di rumah bersantai, apalagi yang bisa kau lakukan selain belanja online? Disebut yang kau pakai makan dan minum, yang mana yang tidak kau beli? Mencuci baju di rumah, memasak 1 kali saya sudah lelah. Daripada mengurus anak itu melelahkan. Aku menghidupimu bertahun-tahun, dan kau masih tidak puas. Kau yang menghidupimu bertahun-tahun, dan kau masih tidak puas. Benar. Berbicara soal anak, aku akan memberimu. 3.000 terlalu banyak. Kau meremehkanku. 300 untuk nafkah anak. Cukup untukmu dan anakmu hidup. 300 yuan? Lu Zean. Begitukah caramu menjadi seorang ayah? Susu formula. Putrimu saja harganya lebih dari 500 yuan sekaleng. Kau memberi kami 300 yuan nafkah. Cukup, kakak ipar. Jika susu formula tidak cukup, beri dia ASI. ASI lebih sehat. Jika tidak, lakukan pembelian grup. Benar, tanda tangani kontrak sekarang. Tanda tangani dan pergilah dari sini dengan anak itu. Kakakku akan segera menjadi mitra senior di firma hukum Su. Mulai sekarang, firma itu milik keluarga kita. Ya, kau berada di level yang benar-benar berbeda dari kami. Loseran. Aku bertanya 1 kali terakhir. Apa kau benar-benar berpikir semua yang dimiliki keluarga lu sekarang tidak ada hubungannya denganku? Apa kau benar-benar berpikir semua yang dimiliki keluarga lu sekarang tidak ada hubungannya denganku? Su Yuehua Xing Yuan benar. Aku memiliki apa yang kumiliki hari ini. Semua karena bakat dan kerja kerasku sendiri. Atau tidak ada hubungannya denganmu. Lu Zaan. Setiap sen dan setiap saham yang kau peroleh. Di firma hukum Su, kau membeli rumah terbaik, mobil terbaik, mengirim kedua adik laki-lakimu belajar di luar negeri, dan setelah mereka kembali, kau akan mendanai mereka untuk memulai bisnis. Apa kau pikir setiap uang yang kau peroleh di Su Group tidak ada hubungannya denganku? Mencerai. Baik. Bukankah itu hanya perjanjian cerai? Aku akan menandatanganinya. Pamanku, aku akhirnya bercerai. Datanglah ke keluarga lu dan laksanakan
kondisi tambahanku, Nona Su. Aku tahu ini akan terjadi. Putar balik. Percepat. Jemput Nona Su. Percepat. Jemput Nona Su. Luzan. Lu Jeli, Lu Xing Yuan, kalian bertiga akan membayar untuk apa yang Sejid habiskan hari ini. Aku akan membuat kalian menyesal. Su Yuehua, apa yang kau bicarakan? Kau kehilangan akal sehatmu. Kakak ipar, Berhenti berpura-pura. Tidak ada yang akan percaya padamu jika kau terus seperti itu. Pasti itu pengacara Gu. pasti pengacara gue yang Akan secara pribadi memberimu surat pengangkatan. Aku tahu pengacara gue menghargaiku. tapi aku tidak menyangka dia sangat menghargaiku. Ya, Aku tidak menyangka bahwa pengacara Gu akan secara pribadi mengumumkan bahwa engkau mengambil alih posisinya karena semua orang sangat penasaran. Mengapa tidak undang dia ke atas? Tunggu sampai dia naik, maka kebenaran akan terungkap. Tepat sekali. Jelly. Buru-buru turun dan buka pintu. Baik. Aku tidak pernah mengira wanita baik sepertimu bisa berpikir begitu cepat di saat kritis. Zean, Ching ada di sini. Jadi kamu adalah Lin King. Ngomong-ngomong, apakah kau kenal aku, Nyonya Lu? Ching, can't be condescended. Tentu saja aku di sini untuk memberi selamat. Pengacara Gu secara khusus menginstruksikan aku untuk memberikan surat pengangkatan ini padamu. Mulai sekarang, kamu adalah rekan senior di firma hukum kami. Apakah kita akan segera sukses besar? Selamat, akhirnya keinginanmu terwujud. Hari ini keluarga kami benar-benar mendapat 2 kebahagiaan. Selain Zean naik jabatan, dia juga terbebas dari ibu rumah tangga tak berguna ini. Benar-benar pantas dirayakan? Zean, kau menceraikan istrimu? Ching, itu semua karena Su Yuhua tidak menghargai dan bersikeras menceraikanku. Perjanjian cerai sudah ditandatangani. Besok kita akan ke kantor urusan sipil untuk menyelesaikannya. Ching, aku meninggalkannya dan kita bisa menghidupkan kembali cinta lama kita. Dengan banyak orang di sekitar, apa yang kau katakan? Shin, kita semua keluarga, kau dan adikku sangat cocok. Sebaiknya kau lebih banyak membantuku. Tidak seperti Su Yuhua yang hanya mendatangkan masalah bagi kita. Ya, Ching. Oh, tidak. Maksudku kakak ipar. Aku menyarankanmu, jangan terlalu bersemangat. Hanya karena kau mendengar dari sisinya. Apa kau pikir Lu Zean bisa menjadi rekan senior di firma hukum Su? Apa maksudmu? Ching, adalah orang yang kucintai. Lu Zean, aku sudah bersamamu bertahun-tahun, bekerja tanpa lelah untuk keluargamu, keluarga Lu, selama bertahun-tahun. Sekarang kau bilang padaku, wanita yang kau cintai adalah Lin King. Aku buta selama ini sampai menemukan pria sepertimu. Aku buta selama ini sampai menemukan pria sepertimu. Kau? Zean, jangan marah. Jangan bawa sial bagi orang yang tidak relevan. Mari kita bicarakan urusan bisnis. Ya, urusan kakak tertua penting. Su Yuhua tidak tahu dengan apa-apa, abaikan saja dia. Wanita sepertinya pantas ditinggalkan. Bisnis? Baik. Kalau begitu biarkan aku bicara bisnis denganmu juga. Dia, Lin King, hanyalah seorang pengacara kecil di firma hukum Su. Tidak asisten hukum kecil. Apa kualifikasi yang dia miliki untuk mewakili keluarga Su? Apa kualifikasi yang dia miliki untuk mewakili Su dan memberimu surat penunjukan?
Yuehua, kupikir kau sudah menjadi ibu rumah tangga bertahun-tahun. Dan Liana tahu aturan kantor kami. Kau bilang pengacara gue sibuk sepanjang hari dan pusing. Tidak ada waktu untuk surat penunjukan kecil seperti ini. Jadi tentu saja diberikan padaku. Itu baik. Maka aku sarankan kau untuk menelepon dan periksa ulang. Apakah penunjukan ini dikeluarkan untuk Lu Zean? Maka aku sarankan kau untuk menelepon dan periksa ulang. Apakah penunjukan ini dikeluarkan untuk Lu Zean? Kakak ipar, bisa berhenti membual? Kau ibu rumah tangga, ikut campur urusan. Penunjukan kakakku. Firma hukum Su, firma besar seperti itu, bagaimana mungkin menipu kita? Dan juga kakak Cincing adalah asisten pribadi, mitra senior di Su yang bertanggung jawab atas orientasi karyawan. Tanpa persetujuan pengacara Gu, bisakah dia mendapatkan penunjukan? Kau pikir bekerja semudah memasak? Su Yuehua, apakah engkau cemburu padaku? Zean, jangan marah. Kupikir Yuehua hanya cemburu padamu. Seluruh hidupnya hanya bisa berputar di sekitar panci dan wajan, dan wawasannya menyempit. Cincing, engkau telah diperlakukan tidak adil. Janganlah kita turun ke level mereka atau membuang-buang napas kita. Baik. Yuehua, aku sangat berharap bahwa setelah perceraian, kamu bisa lebih sering keluar dan melihat dunia. Kamu bisa meningkatkan dirimu sendiri. Sebagai seorang wanita, bersikap baiklah pada dirimu sendiri. Benar. Aku seharusnya benar-benar menghargai diriku sendiri. Kalau tidak, aku tidak akan menghabiskan begitu banyak waktu untuk keluarga besar ini. Aku pasti sudah gila. Cincing, abaikan dia. Pengangkatan kembali sebagai mitra adalah kabar baik. Mari cari tempat untuk merayakan. Bagus. Oke, Ayo, pergi. Tunggu sebentar. Pengacara gue menelpon. Pengangkatan kembali sebagai mitra adalah kabar baik. Mari cari tempat untuk merayakan. ayo makan. Tunggu. Pengacara gue menelpon. Dia pasti ingin bertanya, apakah kamu memberikan surat penunjukannya? Sepertinya pengacara gue benar-benar menyukaimu. Baik, mau jawab cepat. Cepat, jawab dan nyalakan speaker. Kencangkan volumenya. Biarkan ibu rumah tangga ini mendengarkan dengan saksama. Baiklah. Halo, pengacara gue. Ini aku. Aku di Zean sekarang. Tunggu, tidak. Aku di rumah pengacara lu sekarang. Apakah kamu berencana untuk mengumumkan penunjukannya lebih awal? Untuk mengambil hati bos baru? Tidak. Pengacara gue. Bukankah aku dengar kamu bilang bahwa hari ini kita mengumumkan mitra senior baru? Tidakkah kamu mengerti? Aku bilang umumkan secara pribadi. Bagaimana kamu bisa begitu tidak kompeten sebagai asisten? Maaf pengacara gue, ini salahku. Aku tidak tahu aturannya. Aku akan segera ke sana. Oke. Dia akan segera ke sini. Ada yang tidak beres. Mendengar nadanya, dia tampak marah. Ya Kak Cincing, itu tidak mungkin benar. Mungkinkah surat penunjukan itu bukan untuk kakak? Dan bagaimana dengan surat penunjukan? Itu bukan untuk kakak. Bagaimana mungkin? Ada. Hari ini semua salahku. Saat aku mendengar Zean akan menjadi mitra, aku sangat gembira dan langsung mencarimu. Aku lupa. Pengacaraku berkata, dia akan mengumumkannya sendiri. Dia sudah dalam perjalanan. Pengacara gue datang sendiri untuk mengantarkan surat pengangkatan saya. Ini suatu kehormatan besar. Aku tidak menyangka, Pit, bahwa pengacara Gu begitu menghargai kakak kami. Keluarga Gu kami akan segera memasuki masyarakat kelas atas. Tentu saja. Pengacara Lu adalah pengacara utama firma kita. Keahlian profesionalnya sangat baik. Dia pasti akan mengambil alih posisinya. Jika pengacara Gu tidak menghargaimu, siapa lagi yang akan dihargai?
Kau dengar itu? Su Yuehua, mitra dari firma hukum Su, secara pribadi mengantarkan surat pengangkatan kepada kakak besarku. Tahukah kamu apa artinya ini? Artinya, kakak tertua kami, Ami Meiji pemimpin firma hukum Su. Di Jiangcheng, dia akan menjadi kehadiran yang tangguh. Aku menyarankanmu, jangan terlalu cepat merayakan. Alasan Gu Zixiao datang adalah bahwa dia memiliki surat pengangkatan dari bos sebenarnya firma hukum Su. Itu tidak ada hubungannya dengan Lu Zean. Apa? Bos di balik layar? Ya kenapa aku tidak tahu itu firma hukum Su memiliki bos di balik layar? Kamu tahu? Aku tidak tahu. Siapa bos ini? Bos di balik layar firma hukum Su adalah aku. Bos di balik layar firma hukum Su adalah aku. Kamu pikir aku bekerja untuk keluargamu? Hanya sebagai pembantu rumah tangga? Sebenarnya tidak. Identitas asliku adalah bos di balik layar firma hukum Su. Kamu membuatku mati tertawa. Kamu tidak mengidap semacam gangguan delusi, kan? Apa kamu tahu apa itu, bos? Kamu belum menonton terlalu banyak drama TV, kan? Su Yuehua. Aku selalu menganggap kamu hanya bodoh. Tapi aku tidak hanya kamu tidak hanya bodoh. Kamu juga suka membual. Kenapa kamu tidak pergi menjadi bintang drama? Oh tidak ada yang mau kamu bahkan di drama. Yuehua, kamu belum punya anak? Apakah kamu terkena penyakit pikun kehamilan? Atau Zaan kita meninggalkanmu? Apa kamu sudah gila? Kau benar. Orang gila tidak boleh diprovokasi. Baik. Karena B itu, kita akan ikut bermain dalam drama ini. Su Yuehua tidak Presiden Su, pengacara Su. Pengacara Su, orang kuasa ada Boyd Infantry, kantor hukum Su. Apakah Anda akan membatalkan kerja sama saya dengannya? Apakah Anda akan membuat saya orang yang tidak tahu terima kasih, berlutut dan memohon kepada Anda? Katakan padaku, apakah Anda juga ingin kami mengepel lantai dan membersihkan? Presiden Su, lewat akan mana dapat mendingan sering. Anda seorang akan mengerak keliling kota, kan? Silakan tertawa. Tertawalah sekencang yang Anda mau. Coba lihat. Gu Zixiao ada di sini. Masih bisa tertawa? Pengacara Gu, silakan lewat sini. Pengacara Gu, silakan lewat sini. Pengacara Gu, kehadiran Anda adalah suatu kehormatan. Lu Zean, hari ini saya di sini untuk urusan bisnis. Lin Qingqing. Surat pengangkatan mitra baru yang saya minta Anda siapkan. Ini. Sudah siap pengacara Gu? Permisi. Bos. Lu Zean. Sebagai mitra senior kantor hukum Su, hari ini saya mengumumkan pengangkatan Anda mengingat perkembangan jangka panjang kantor hukum Su. Setelah pensiunnya Gu Zixiao, saya secara khusus menunjuk Anda sebagai mitra senior kantor hukum Su. Allah atas terima kasih atas bimbingan Anda pengacara Gu. Saya pada kakak sore pada. Selamat, Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan.
Selamat, Kakak. Pengacara Gu, benar kedatangan Anda yang tepat waktu. Wanita ini memfitnah Anda, menghina saudara saya, dan mencemarkan kantor hukum kami. Anda tidak boleh melepaskannya dengan mudah. Itu saya, dia juga bilang kakakku tidak layak, dan dia tidak pantas. Pendidik mitra baru. Dia juga bilang dia adalah bos baru. Shirley, bagaimana mungkin pengacara Gu punya bos? Pasti Su Yuehua, ibu rumah tangga itu yang mengada-ada. Setiap kali aku melihatnya, aku mual. Baik-baik, sudahlah. Prioritas utama kita sekarang adalah mengadakan jamuan suksesi untuk Zean. Benar-benar. Kita harus pilih hotel terbaik di kota Jiang. Semoga Anda bisa hadir. Pengacara Gu, Kenapa kalian semua terburu-buru? Nona Su benar. Aku tidak punya bos sebelumnya. Tapi seorang bos baru akan datang. Kantor hukum Su akan sepenuhnya ditangani oleh bos baru. Lu Zeran, kamu harus patuh sepenuhnya pada bos baru. bos baru? Sejak kapan? Karena mau buat ditanjut. Benar, pengacara Gu. Siapa bos baru ini? Bagaimana bisa mereka melewati Anda? Untuk menjadi penerus, Pengacara Gu, bos baru, bukan Su Yuehua kan? Kamu benar. Su Yuehua adalah bos baru kantor hukum Su. Su Yuehua adalah bos baru kantor hukum Su. Kata Pak itu berbeda. Su Yuehua hanyalah seorang memasak, mencuci dan mengurus anak. Ibu rumah tangga. Bagaimana suka setiap menjadi bos baru kantor hukum Su? ya pengacara Gu, Anda pasti salah. Seorang ibu rumah tangga. Hak apa yang dia miliki untuk menjadi pemimpin firma kita? Diam. Kantor hukum Su selalu menjadi milik keluarga Su. Su Yuehua adalah darah daging Tuan Su sendiri. Dan satu-satunya pewaris kantor hukum Su. Jika dia menjadi bos, siapa yang berani berkata sebaliknya? Apa? Mantan istriku adalah pewaris keluarga Su. Dan satu-satunya penerus firma Su. Aku ingat hari ini. Aku bilang padamu. Aku akan membuatmu. Atas apa yang kau lakukan hari ini, kau akan membayar. Kakak ipar, kita semua keluarga, bagaimana bisa kau sembunyikan bahwa kau adalah bosnya selama bertahun-tahun? Itu penipuan. Kau harus mengganti rugi kami. Shirley, Betul sekali. Bagaimana bisa kau begini? Kami podikam, jadi kau harus mengganti rugi. Mahati kami dengan layak. Kau sangat tebal muka. Kenapa aku menyembunyikannya dari kalian? Selama ini kalian semua tahu. Tentu demi kakakmu, untuk melindungi harga dirinya yang rapuh. kau gila melindungi? Kau bicara begitu mulu. Aku bicara begitu mulu. Kau belajar keras selama 10 tahun, akhirnya bisa keluar dari gunung. Aku benar-benar mengagumi bakatmu. Aku di belakangmu, diam-diam mendukungmu. Kukira suatu hari, saat kau bisa mandiri, aku akan memberitahumu identitas asliku. Tak disangka, aku bekerja keras bertahun-tahun. Menyiapkan kejutan besar ini untukmu, hanya untuk mendapatkan pengkhianatanmu. Dan ejekan dari saudara-saudaramu. Berkat ini, aku melihat wajah asli, keluargamu. Gu Xiao, Aku di sini, bos. mulai hari ini, keluarga Lu tidak ada hubungannya dengan kita. Urus Amerika juga tidak ada hubungannya dengan kita. Ya, Sedangkan kau, Paman Guku, sungguh mengagumi bakatmu. Kau bisa melanjutkan di kantor hukum suku sebagai pengacara senior. Tapi ada satu syarat. Lin Qingqing.
selama masa kerjamu di kantor hukum suku. Kau berselingkuh dengan rekan kerja, jadi mulai hari ini kau dipecat. Mulai hari ini, kau dipecat. Dan kalian berdua, saudara-saudara, Kakak ipar, aku adalah adikmu yang kau besarkan sendiri. mulai Herwan, kau tidak boleh bertindak sembarangan di luar dengan mengatasnamakan kantor hukum Su. Dan aku tidak ada hubungan lagi denganmu. Tidak, kakak ipar, kau tidak bisa melakukan ini. Tanpa dukungan Su, kelompok kami akan bangkrut. Aku dulu bodoh. Mohon maafkan kami kali ini. Kakak ipar, kau mendorong kami menuju kematian. Sudah kukatakan, kau tidak punya urusan dengan grup suku. Jika aku tahu lagi bahwa kau berkecimpung di industri ini, menggunakan nama kami untuk menipu dan mengelabui, aku akan memasukkanmu ke daftar hitam di seluruh industri. Kakak, lihat dia. Su Yuehua sudah gila. Kakak, bicaralah padanya. Dia menghancurkan keluarga kita. Kakak, Berhenti bertengkar. Cepat bicara dengan istrimu. Jelaskan padanya bahwa Syami tidak punya hubungan. Kau tidak bisa membuatku kehilangan pekerjaanku karena ini. Baik ya. Cepat. Yuehua. Yuehua. Kau, beraninya kau memukulku? Coba pukul lagi. Kaulah yang kupukul. Kau, berhenti memukul. Biarkan aku meluruskan ini untukmu. Jika engkau tidak menyembunyikan identitas aslimu, kita akan menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang sangat bahagia. Dan sekarang anak sudah lahir. Jika kau tidak mempertimbangkan keluarga, setidaknya pertimbangkan anak itu. Benar. Baiklah. Jika kau tidak menyebut anak itu, semakin kau melakukannya, semakin aku ingin memukulmu. Aku bertanya padamu, apakah kau bahkan tahu bahwa kau punya anak? Ketika aku hamil dan dalam masa nifas, kau bersama Lin Qingqing. Dan ini hadiah yang kau berikan padaku saat aku dalam masa nifas. Apa ini? Benda ini seperti cintamu, murah dan munafik. Benda ini seperti cintamu, murah dan munafik. Aku bilang padamu, sebaiknya kau bersikap baik. Kakak ipar, Yuehua. kakak ipar, Ayo pergi. Yuehua. 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 Ayo pergi. Apa yang harus dilakukan? Kau yang katakan. katakan sesuatu, kakak. Apa yang harus dilakukan? Katakan sesuatu. Kakak, Etka. kakak, Keluar dari sini. Jangan keterlaluan. Pergi. Apa yang kau lakukan? Cing, kau tidak apa-apa. Sean, aku kehilangan pekerjaan dan aku tak berdaya. Aku takut tidak ada firma hukum yang mau menerimaku lagi. Apa yang harus kulakukan sekarang? kakak, tolong aku. Semua kerja samaku dibatalkan. Aku sekarang terlilit utang. Penagih utang sudah di depan pintu. Pikirkan sesuatu, Kak. Penagih utang sudah di depan pintu. Pikirkan sesuatu, Kak. Yuehua. Apa yang kau lakukan? Pamanku, jangan khawatir. Dia
tidak akan membuat masalah lagi. Bagaimana kau bisa menjadi begitu cantik? Su Yuehua, apa kau punya hati nurani? Ya, kami Bansuran Camuk menyuruhmu berbuat mengurus saya kurus Sepharis Kekeng. Tapi kami juga sudah minta maaf. Kau tidak bisa menyudutkan kami seperti ini. Selain Bit, Cincing dan aku benar-benar tumbuh bersama dan kami sama sekali tidak bersalah. Benar, dia dan aku tidak ada apa-apa. Kesogen dan Chidi, masih muda dan polos. Apa kau tidak bisa bersabar? Tepat sekali. Tepat sekali. Lu Zeyan, keluarga tak tahu diri. Saat kau mendesak bos ke sudut, apa kau memikirkan hati nuranimu sendiri? Kau menggunakan anak untuk memaksa bos pergi dengan tangan kosong? Apa kau berintrospeksi diri? Aku Untuk memaksa bos pergi dengan tangan kosong? Apa kau berintrospeksi diri? Luzeren, aku memintamu untuk kembali ke tempat kerjamu. Jika tidak, aku akan memecatmu. baik. Firma hukum sepertimu. Yang begitu dingin dan tidak berperasaan. Aku, Lu Zean, berhenti. Ayo pergi. Ayo pergi. Bos, setelah bertahun-tahun menikahi orang tak tahu terima kasih itu, aku benar-benar kasihan padamu. Tidak apa-apa, pamanku. Aku telah membayar harga untuk kesalahanku sendiri selama bertahun-tahun. Bangun. Maafkan aku, Zean. Ini semua salahku. Karena aku menyeret kalian semua ke dalam ini. Cincin, ini bukan salahmu. Ini semua karena Su Yuehua sangat tidak berperasaan. Kamu dan kakak tertuaku saling mencintai. Apa salahnya? Su Yuehua ini menyembunyikan identitasnya hanya untuk mengejek kita. Aku punya ide yang mungkin bisa menjatuhkan Su Yuehua. Itu ide yang bagus. Tidak hanya bisa membuat Su Yuehua keluar dari Su sepenuhnya, tetapi juga bisa membantu sehingga kita memulihkan kualitas hidup kita sebelumnya. Zean, bagaimana pendapatmu tentang ideku? Ide ini sangat bagus. Karena Su Yuehua adalah orang yang melewati batas duluan, maka jangan salahkan kami, karena nanti saya baik. Luzaan ini sebenarnya mengundurkan diri. Dia benar-benar setia kepada Lin Qingqing. Sampai sejauh ini untuknya. Pamanku, lihat, aku sudah bersamanya selama bertahun-tahun. Aku khawatir perasaan kita tidak sedalam perasaannya dengan Lin Qingqing. Tidak sepadan. Bersedih hati karena pria seperti ini. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Bosu, pengacaraku, kantor hukum kita dalam masalah besar. Apa? Kantor kita dalam masalah besar. Ini kantor hukum. Kenapa kamu panik seperti ini? Tenang, jangan terburu-buru. Sekarang di kantor kita, semua pengacara sedang mengundurkan diri secara massal. Berantakan di luar, kalian sebaiknya pergi lihat. Apa? Kenapa hanya kamu yang magang yang tersisa? Di mana yang lain? Mereka semua pergi ke lobi. Aku sedang ditelepon dengan pengacara yang lain. Oke, lanjutkan apa yang kamu lakukan. Pamanku, ayo kita pergi lihat. Bayar kami. Bayar kami.
Bayar kami. Bayar kami. Jangan panik, semuanya tenang. Bayar. Semuanya diam. Semuanya, diam. Semuanya, diam. Saya adalah mitra dari kantor hukum Su. Jika Anda memiliki pertanyaan, tanya saya. Ada apa dengan kantor Anda? Kami semua sudah membayar uang muka, dan sekarang para pengacara tidak ditemukan. Tepat sekali. Kami sudah menandatangani kontrak, tapi sekarang orangnya hilang. Kamu firma hukum curang? Tepat sekali. Bayar saja kompensasi. Dan cepat. Semuanya, tenang. Tenang. Dan dengarkan aku, oke? Saya dari tim investigasi. Mana penanggung jawab firma Anda? Saya dari tim investigasi. Di mana penanggung jawab firma Anda? Halo. Saya dari firma hukum Su, penanggung jawabnya. Boleh saya tanya, ada masalah apa? Paman Gu, saya tahu Anda telah melindungi saya, tetapi Anda telah melindungi saya selama bertahun-tahun. Saya harus berdiri sendiri sekarang. Kali ini, serahkan padaku. Halo, saya penanggung jawab firma hukum Su. Kami menerima laporan, mengatakan Anda terlibat dalam penipuan. Apakah itu benar? Tentu tidak. Firma hukum Su kami selalu mematuhi prinsip integritas. Situasi hari ini adalah kecelakaan. Beri saya WhatsApp. Saya janji, saya akan mengembalikan firma ke normal. Dan menugaskan pengacara kepada klien-klien ini. Saya harap Anda menepati janji. Saya akan memberi Anda 2 jam untuk menanganinya. Terima kasih. Bos, saya akan segera menelepon firma hukum. Oke, cepat. Guji Xiao, jangan buang usahamu. Hermes. Terima kasih. Dia tidak akan menjawab panggilanmu. Kamu seharusnya memikirkan setelah firma bangkrut, kemana kamu akan pergi? Lu Zean. Lin Qingqing. Jadi kalian berdua di balik ini? Ya, kami. Jadi apa? Keluar. Kamu meninggalkan posmu selama jam kerja. Apakah kamu masih menginginkan gajimu? Lu Zeran, apa sebenarnya yang kamu ancam mereka? Guji Xiao, saya sudah mengundurkan diri. Tak bagaimana kau bisa mengancam mereka. Tapi dalam 10 tahun terakhir, trik yang mereka mainkan. Dalam setiap kasus di firmamu, semua ada padaku. Firma hukum Su kami bersih dan jujur. Tidak ada hal seperti itu sama sekali. Pengacara Gu, apa kau lupa? Tugas yang kau berikan, semuanya ditangani olehku. Sekarang sudah begini. Berapa lama kau akan terus menyembunyikannya dariku? Tidakkah kau mau bicara? Tidak saat. Meskipun kita sudah bercerai, aku masih akan memberimu sejumlah uang. Lagi pula, aku tersilat pada kau yang begitu tuh tidak berperasaan. Setidaknya kita pernah menjadi suami istri, meskipun kita sudah bercerai. Aku tidak akan membiarkan masa depanmu, hidupmu begitu menderita. Bah, berhenti berpura-pura tulus. Brengsek sepertimu, bicara tentang kasih sayang, dan masih ingin mengambil semua saham. Aku sangat tidak setuju. Guji Xiao, ini urusan antara Su Yuehua dan aku. Mengapa kau seorang tua ikut campur? Aku sudah terlalu lama bersabar denganmu. Kukatakan kau seorang tua, mengapa engkau selalu berteriak pada kakakku? Tepat sekali. Su Yuehua, kau harus menerima takdirmu. Serahkan firma hukum pada kakakku, dan kau akan mendapatkan lebih banyak uang. Yuehua, kau tidak bisa menyerahkan firma hukum pada orang yang begitu hina. Firma hukum itu milik Pak Sutua, karya seumur hidup.
Jangan hancurkan hatinya. Tapi, pamanku, aku harus menandatangani perjanjian ini. Firma hukum punya begitu banyak orang yang menunggu untuk makan. Aku tidak bisa, demi posisiku sendiri, hanya mengabaikan orang lain. Jika itu masalahnya, apa bedanya antara aku dan para brengsek ini? Ini hanya perjanjian. Aku akan menandatanganinya. Ketua. Tunggu. Aku akan menandatanganinya. Tunggu. Jangan tanda tangani. Kau pikir kau siapa? Ikut campur di sini? Orang ini tampak sedikit akrab. Halo. Boleh aku tahu siapa Anda? Halo Pak Su, aku Shen. Aku seorang pengacara. Aku kebetulan lewat di sini. Baru saja dan mendengar Lu Zian mengancam. Anda, benarkah kasus yang firma lain tidak bisa tangani akan aku ambil dan jamin penyelesaian efisien? Kau menyebut dirimu pengacara? Kakak aku adalah pengacara top di sini. Semua kasus. Mayorku semua menginginkannya untuk kasus itu. Pengacara Shen. Aku tahu kau ingin membantuku. Randon, masalah ini cukup rumit. Sebaiknya kau jangan terlibat dalam kekacauan ini. Jangan khawatir. Aku adalah Kepala Jaksa Federal, Shen Mingzhao. Dia bilang dia Shen Mingzhao. Kenapa dia sombong sekali? Dan pengacara medali emas, Tan Shen Mingzhao, dan Li Hongfei, orang terkaya di Jiangsheng. Dia benar-benar Shen Mingzhao? Tuan Shen, tidak kesulitan investment. Tapi masalah ini benar-benar melibatkan terlalu banyak hal. Sebaiknya Anda tidak terlibat. Presiden Su, tenanglah. Aku adalah kepala pengacara aliansi, Shen Mingzhao. Hah, kau pembual sekali. Itu setiap para aliansi, Tan Shen Mingzhao, anak Li Hongfei, orang terkaya di Jiangsheng. Dia benar-benar Shen Mingzhao. Saat dia pertama kali memulai, dia memenangkan kasus tersulit di dunia dan menjadi legenda. Bertahun-tahun lalu, kau sudah mendengar reputasinya. Hebat. Dengan bantuan Tuan Shen, kasus firma akan terselesaikan. Semua orang bisa berhenti khawatir. Kembali bekerja. Tidak ada yang pulang hari ini. Kau sudah membuang seluruh pagi. Kau harus memberiku penjelasan. Apakah engkau tahu betapa berharganya satu pagi bagiku? Apakah engkau tahu berapa banyak yang aku hasilkan per menit? Tuan Lee, aku benar-benar minta maaf. Apa yang terjadi di firma kami hari ini hanyalah sebuah kecelakaan. Aku tidak peduli kecelakaan apa. Aku dengar kau berencana memecat pengacara lu. Aku ingin mengakhiri kontrak sekarang. Halo Tuan Lee. Aku adalah pengacara baru untuk kasus Anda. Mulai sekarang web kasus Anda akan ditangani olehku. Kau bilang kau yang bertanggung jawab. Apa yang kau tanggung jawabkan? Kenapa kau bertanggung jawab? Apakah kau yang membuang seluruh pagi? Bukan karena kesalahanmu? Dan menyebabkan hampir 30 miliar nilai pasar menguap? Bisakah kau selesaikan masalah ini? Tentu saja bisa. Tapi aku ingin 35% biaya pengacara. 35? Tidak mungkin. Pengacara biasa hanya meminta 10%. Pengacara lu Anda hanya mengambil 15%. Kau minta 35? Pengacara lu telah membantu Anda ke sana kemari, bekerja keras selama sebulan. Tidak ada efek sama sekali. Dia ada di sini sekarang, kau bisa lanjutkan dengan dia sebagai pengacaramu. Biarkan aku bertanya satu hal. Apakah kau akan memperlakukan lawanku sama saya ramahnya seperti kau memperlakukanku? Aku sudah sangat ramah. Baik, siapkan kontraknya. Nak, aku benar-benar mengagumimu. Kau jauh lebih baik daripada pengacara penjilat itu dalam hal kemampuan. Kau akan datang menandatangani kontrak besok? Siapa yang kau bicarakan? Siapa yang kau maksud? Hah? Bosley? Tuan pengacara, jika seseorang menulis artikel dan tersebar di seluruh internet, meski tanpa nama, semua orang tahu itu tentangku,
Bisakah aku menuntutnya? Tentu saja bisa. Jadi mungkin lagi, bagaimana bisa kau menjawab iya untuk semuanya? Pengacara bilang itu mungkin. Kenapa kau bilang tidak? Bagaimana kau bisa jadi pengacara? Gugatan punya pemenang dan pecundang. Apalagi, kau menganggapnya pribadi. Jadi peluangmu kalah besar. Jadi aku harus biarkan dia memfitnahku? Nyonya, dia melempar kotoran padamu. Dia menghinamu secara tidak langsung. Kau juga bisa menyindirnya. Tapi kau tetap tidak boleh mengumpat. Jika kau melakukannya, mereka juga bisa menuntutmu. Lalu bilang aku tidak mengumpatnya. Dia yang mencari masalah. Kau bisa cek online aturan pedoman tematik untuk pemotaan pidato kekerasan seksual. Lin Qingqing setelah bertahun-tahun. Apakah pekerjaan sekretaris hukummu sia-sia? Berarti sudah selesai. Jika ya cepatlah, berikan aku perjanjian transfer saham. Tanda tangani. Kontrakmu ini tidak bisa mengancam siapapun. Yue Hua, tenanglah. Setelah tim hukumnya pergi, timku akan segera datang ke kantor hukum Su kita. Aku katakan ini untuk terakhir kalinya. Jika sekarang segera kembali ke meja kerja kalian masing-masing, semua yang terjadi akan aku maafkan. Kau pikir dengan beberapa kata dari kalian berdua, kalian sepaus dapat membalikkan keadaan? Konyol. Tunggu. Kau pengecat kelas dunia? Apa yang kau lakukan ikut campur di sini? Benar. Sebenarnya aku juga penasaran. Kenapa kau mau datang membantuku? Tentu saja, untukmu. Untukku? Apa? Yue Hua, apa kau tidak ingat aku? Yue Hua, apa kau tidak ingat aku? Mana paman? Lagi pula, sudah bertahun-tahun. Aku tahu, setelah kamu bercerai, aku segera kembali. Jadi, aku harap kamu memberiku kesempatan untuk mengejarmu. Aku sudah lama menyukaimu. Ini mungkin agak mendadak. Maaf, Kian. Yue Hua, Pak Shen bergabung dengan grup kita benar-benar suatu kehormatan besar. singkatnya. Selamat datang di firma hukum kami. Apa jabat tangan? Kalian berdua cuma katakan ini pantas di depanku. Su Yue Hua, kau masih memanggilku brengsek? Jadi kau sudah menaruh topi hijau di kepalaku. Berani-beraninya kau menyalahkan orang yang salah duluan. Lu Zaian, kau adalah brengsek. Selama bertahun-tahun, aku tidak pernah mencari Yue Hua hanya untuk tidak merusak hubunganmu. Tapi engkau berulang kali menindas Yue Hua hanya karena dia baik hati. Kau tidak punya batas bawah. Kau adalah sampah. Sekarang setelah kamu bercerai, dia dan aku sama-sama lajang. Jadi aku mengejarnya. Tidak ada hubungannya denganmu. Sekarang bawa sampahmu dan pergilah. Baik, aku akan mengingat kalian berdua. Tunggu saja. Lin Qingqing, apakah kau benar-benar akan bersekongkol dengan mereka? Aku tidak punya pilihan. Yue Hua, apakah kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Hanya sedikit kecewa. Lagi pula, aku benar-benar hidup dengan seorang brengsek tak berperasaan selama bertahun-tahun. Mereka membuatku muak. Maafan, Pak Shen, karena membuat Anda menertawakan saya. Asma Peneps, Yue Hua. Aku kembali kali ini hanya untuk membantumu melewati ini. Aku bersumpah, aku akan mendukungmu sepenuhnya. Sekarang perusahaan dalam keadaan panik. Aku ingin segera memulai untuk menstabilkan karyawan dan memastikan operasi stabil. Maaf. Terima kasih, Pak Shen. Pak Shen, biarkan saya memandu Anda berkeliling firma hukum kami. Ayo.
pengacara Shen ini memang seorang pengacara terkenal di dunia. Hanya dengan menyebut namanya, banyak pengacara mundur dengan sukarela. Bos, di mana kamu bertemu pengacara Shen ini? Pamanku, bicara soal ini, sebenarnya aku juga belum memahaminya. Kamu bilang, mungkinkah aku benar-benar sudah kenal Tuan Shen ini sejak lebih dari 10 tahun lalu? Dengar, kamu harus bersamanya hari ini. Ibu, berhenti menekanku. Aku tidak akan menerima perjodohan apapun. Tidak peduli dari keluarga terhormat mana dia berasal, atau pewaris kaya apa dia, aku tidak akan bersamanya. Aku hanya akan mencari kebahagiaanku sendiri. Su Yuehua, kembalilah. Tante, sepertinya Nona Shen sangat menolak pernikahan kita. Meskipun aku sangat menyukainya, aku tidak ingin memaksa orang lain. Lupakan saja. Seperti ini, jangan terburu-buru. Biarkan aku bicara lagi dengannya. Menurutku, baik karakter maupun penampilan, atau bakat dan kemampuan, kamu adalah pasangan terbaik untuk Yuehua. Aku pikir hal terpenting untuk bersama adalah saling sayang. Jika Yuehua tidak memiliki perasaan padaku, meskipun kita menikah, dia tidak akan bahagia. Bagaimana kalau begini, aku akan cari cara untuk membuat kalian bertemu lagi. Anda bicarakan dengan baik. Jika dia masih sangat menolak masalah ini, maka biarkan berhenti di sini. Kalau begitu selesai. Nona, Luzean telah ditempatkan sesuai perintahmu di kantor hukum di bawah pengacara top sebagai asisten. Terima kasih, pamanku. Kantor hukum itu milikmu. Pengaturan personel, kamu bisa memutuskan sesuai keinginanmu. Tapi aku kurang mengerti. Kenapa kamu tidak memberitahu identitas aslimu padanya? Dia keluar dari pegunungan dengan 2 adik laki-lakinya, itu tidak mudah. Sangat sulit. Pada upacara pelantikannya, aku akan memberitahu dia identitas asliku. Jadi Yuehua sudah memiliki seseorang di hatinya. Sebaiknya aku pergi ke luar negeri untuk studi lanjut. Tidak perlu tinggal dan terus mengganggu. Tuan Su. Jika Anda sudah aku bersikeras pada perasaanku. Bukannya memilih melarikan diri ke luar negeri, mungkin Yuehua tidak akan dibuli oleh bajingan itu. Ya, jadi ternyata orang yang dulu diperkenalkan ibuku padaku adalah Shen Mingzao. Acar sayuran lagi. Kita udah makan ini berhari-hari. Aku bosan. Terserah kamu. Aku bekerja dari subuh hingga senja setiap hari. Mana mungkin aku sempat masak untukmu? Ketika kakak ipar pertama ada di sini, dia tidak seperti kamu. Dia biasa memasak untuk kita 5 hidangan dan 1 sup. Kamu terus mengatakan kakak ipar. Jika kamu merindukannya, cari dia. Kenapa kamu melampiaskannya padaku? Pergi minta dia masak untukmu. Aku tidak pernah biasa mengerjakan pekerjaan rumah. Aku bilang menikah dengan keluargamu adalah untuk hidup enak. Aku lihat kalian semua pembohong. Siapa yang kau sebut pembohong? Kamu, Lu Xingyuan. Kamu dan kakakmu sama. Satu penumpang gratis dan yang lain sampah. Kau pukul aku. Ya, aku pukul kamu terus kenapa? Berani-beraninya kau pukul kakak keduaku. Aku akan lawan kamu. Hey, berani-berani, lepaskan. Mau atau tidak? Burst, bercanda lah bro. Di saat seperti ini, apakah kalian masih tidak malu bertengkar sesama sendiri? Dan kalian berdua bahkan tidak bisa mengalahkan seorang gadis kecil. Kalian tidak ada gunanya. Kakak, kamu berani menyela
keadaan keluarga kita sekarang, semua adalah salahmu. Salahku? Semua salahmu. Jika kamu tidak membawa wanita tidak bermoral itu pulang dan menceraikan kakak ipar kita, akankah keluarga kita akan sampai pada titik ini? Benar, ketika kakak ipar pertama ada di rumah, Jeza merawat kami dengan sangat baik, tanpa sekalipun mengeluh. Lihat wanita ini, oh dia tidak bisa melakukan apapun dengan benar di rumah. Dia benar-benar mengira dia nyonya muda. Berani-beraninya kau menuduhku? Lu, Hang Yuan, bukankah engkau dulu yang memohon padaku untuk membantumu mendapatkan kesepakatan? Memanggilku Cing-Cing dan bersikap hangat dan perhatian. Sekarang kau membelakangiku. Masih membicarakannya? Dulu ku pikir kau mampu, jadi kau membantuku. Siapa sangka kau jadi begini? Sekarang, dibandingkan dengan kakak iparku, kau bahkan tidak layak mengikat tali sepatunya. Sampah. Kau... Kakak, kau harus pergi menjemput kakak ipar kembali. Lagi pula sehari bersama adalah kasih sayang seumur hidup. Jika kakak ipar melihat keadaan kita sekarang, dia mungkin mengasihani kita. Masih ada hutang besar. Di luar, aku bahkan tidak bisa bertahan hidup. Ya kak, kakak ipar sangat setia padamu. Pergi dan rayu dia. Mungkin keluarga kita bisa utuh kembali. Benar, Luzan. Merayu wanita adalah keahlianmu. Tapi apakah dia akan meresponsmu? Aku tidak tahu. Lagi pula Shen Mingzhao sekarang adalah orang yang berada di sisi Su Yuehua. Kau harus antri untuk menemuinya. Biarkan aku merayunya. Dia tidak layak. Lu Xingyuan, keluar sini. Bayar. Aku tahu kau di rumah. Kakak, penagih hutang datang. Jika kau tidak membawa kakak ipar kembali, setidaknya bayarkan untukku. Apa yang kau mau, kakak ipar? Kakak iparmu, kakakmu akan membayarmu. Berapa hutangmu? Tidak banyak, hanya lebih dari 3 juta. Sehat berarti. 3 juta? Hei, sakak skengkt. Di mana? Villa Singfuli. Kakak. Di kamar lukanya. Trauma kepala parah. 1. Cukup, berhenti bertengkar. Ayo pergi ke firma hukum untuk mencari kakak ipar. Kita sudah keluarga selama bertahun-tahun. Kakak ipar itu akan membiarkan kita dipukuli. Benar-benar. Ayo pergi sekarang. Lewat pintu belakang. Nyala. Kakak ipar. Kakak ipar. Kau tidak bisa masuk. Kau tidak bisa masuk. Dia adalah kakak iparku. Ada ribut apa? Kakak ipar. Kakak ipar, tolong selamatkan kami. Aku salah sebelumnya. Sejak itu, setelah Anda membuatkan perusahaan kami dilarang, perusahaan itu bangkrut total. Saya berutang 3 juta utang. Saya salah sebelumnya. Saya lebih buruk dari babi atau anjing. Saya tidak punya hati. Yam kakak ipar, tolong maafkan kami. Dan selamatkan kami. Penagih utang ada di pintu. Ya kakak ipar, kami tumbuh di bawah asuhanmu. Kakak ipar, kau tidak akan meninggalkan kami, kan? Lu Xingyuan, keluar. Ini kantor hukum, Su. Tidak boleh membuat masalah. Tuan Su, kami hanya datang untuk menagih utang. Di mana masalahnya? Membayar utang adalah kewajiban. Jika kau tidak bayar hari ini, jangan salahkan aku. Benar. Lu Xingyuan berutang jutaan kepada kami, membuatku tidak bisa hidup. Dorong kami, dan kami akan bertarung sampai mati. Kakak ipar, dan tolong selamatkan kami. Kakak ipar, aku mohon. Kau tidak bisa membiarkan kami dipukuli. Lepasin. Aku bisa melunasi utang kalian. Tapi kalian harus setuju. Dengan satu syarat. Kakak ipar katakan pada kami, perintahkan saja, kami akan melakukan yang terbaik. Kakak ipar, asalkan kau melunasi utang kami, kami akan memetik bintang dari langit untuk. Baik. Kalian berdua ingat kata-kata yang kalian ucapkan. Kami ingat. Kartu ini cukup untuk menutupi utang mereka. Aku memberikannya padamu. Dan kau tidak boleh mengganggu mereka lagi.
Pergi. Baiklah, apakah kalian berdua ingat kata-kata yang kalian ucapkan? Kami ingat, kakak ipar. Perintahkan kami. Kami akan melakukan yang terbaik. Bagus, mulai hari ini kantor hukum Sukita memiliki direktur baru. Direktur? Direktur, aku sudah bilang, kakak ipar benar-benar menghargai kita. Terima kasih, kakak ipar. Terima kasih, kakak ipar. Itu tidak buruk, terlihat cukup pas padamu. Aku rasa setelan ini juga cocok untuknya. Pas. Baik, mulai hari ini, kalian berdua saya akan bekerja keras di toilet kantor hukum Su. Adapun uang yang kalian hutang padaku, itu akan dipotong dari gaji kalian. Insero, kakak ipar, Ninachimbury no comment. Jadi direktur itu artinya direktur toilet. Aku adalah lulusan dari universitas bergengsi. Kenapa aku melakukan ini? Posisi direktur toilet, bukankah itu pekerjaan yang kalian berdua charge untuk diri kalian sendiri? Apa? Mau mundur? Baiklah, aku tidak keberatan. Aku akan telepon bank sekarang untuk membatalkan transaksi. Kakak ipar, aku lakukan pekerjaan ini dan aku bersihkan toiletnya. Aku akan membersihkannya sekarang. Kakak ipar, jangan salah paham. Maksud kami adalah jika orang lain tahu, kamu punya 2 kerabat pembersih toilet. Betapa memalukannya itu. Apakah membersihkan toilet itu memalukan? Apakah mencari uang dengan tangan sendiri itu memalukan? Tapi kalian berdua tidak tahu terima kasih, tidak setia, dan binatang buas yang tidak berperasaan. Kalianlah yang benar-benar memalukan. Bersihkan toilet kalian dengan benar. Jika tidak bersih, aku akan potong bonusnya. Selamat tinggal kakak ipar. Selamat tinggal kakak ipar. Lo Zean, kau licik, apa yang sedang kau lakukan? Duduk ada. Apa itu di tanganmu? Bukankah ini hadiah yang kau berikan padaku untuk ulang tahun pernikahan kita? Sekarang kau mengeluarkannya. Apa yang ingin kau lakukan? Hei, kau terlalu berpikir. Aku hanya melihat-lihat. Kau pikir aku percaya omong kosongmu? Kau akan memberikannya pada Su Yuehua, kan? Tidak, kau salah paham. Sekarang kau menyesal memilihku, bukan? Baiklah, kau tahu berapa banyak uang yang telah aku habiskan untuk kalian bertiga selama bertahun-tahun? Sekarang kembalikan semuanya padaku. Tidak, Cing-Cing. Apa kau harus begitu picik? Aku picik? Baiklah. Jika kau tidak ingin picik, harganya 2 juta. Jika kau membayarku dengan sukarela, aku akan pergi. Kalau tidak, kau dan Su Yuehua tidak akan mempunyai kesempatan sedikit pun. Baiklah. 2 juta. Tapi aku tidak punya uang sebanyak itu sekarang. Tidak punya uang, ya? Baiklah, bukankah engkau punya sesuatu? Kembalikan padaku. Berikan padaku. Kau mencoba memerasku lagi. Aku berdarah. Bagaimana bisa memeras? Lu Zean. Bagaimana dia bisa menjadi seperti ini? Dia dan Lin Qingqing telah putus. Lin Qingqing dan dia sambil merebut barang berharga, memukul kepalanya, mematahkan kepalanya. Kakak, Paniento tahu kan mana saja kau selama ini? Kakak, aku bilang padamu, aku adalah mitra senior di firma hukum Su, Lu Zean. Kak, berhenti makan. Kak, berhenti makan. Ayo. Sayangku. Ayo pergi.
Aku tidak pernah menyangka Lu Zean akan jatuh. Keadaan yang begitu mengigau. Mungkin ini adalah akhir terbaik baginya. Lin Qingqing ditangkap karena penganiayaan. Dia bilang ingin bertemu denganmu. Tidak, aku tidak punya hubungan dengannya. Shen Mingzhou bilang dia akan pergi. Apa? Dia bilang jangan khawatir. Sebelum dia pergi, dia akan mengatur salah satu anak didiknya. Harap tenang. Dia di mana sekarang? Dia sedang menangani serah terima. Jika engkau pergi sekarang, kau mungkin masih bisa menemuinya. Kalian. Presiden Su, saya hanya bermain peran. Yue He, hadapi saat kau perlu. Shen Mingzhou, kau berbohong padaku. Ya, aku memainkan sedikit trik. Hanya untuk melihat apakah Presiden Su akan peduli padaku. Sepertinya aku menang. Di usiamu, kau masih sangat kekanak-kanakan. Di dalam, aku seperti anak kecil. Penakut dan pemalu. Aku suka engkau, tapi tak berani bilang. Presiden Su. Tidak. Yue Hua. Apakah kau ingat? Saat kita kecil, perjodohan yang kita miliki? Tentu aku ingat. Itu adalah putra tertua keluarga Shen. Sebenarnya, aku ingat beberapa waktu lalu. Dulu kita menghadapi banyak rintangan. Saat ini tuh ibuku terlalu mendominasi, membuatku berpikir perjodohan tidak akan pernah bahagia. Jadi, aku memilih cinta bebas. Tetapi, sekarang belum terlalu terlambat. Meskipun takdir mempermainkan kita, namun itu juga memperkuat hatiku yang tidak pernah berubah dari awal hingga akhir. Dulu aku tidak cukup berani, dan aku melewatkanmu seperti itu. Tapi, sekarang aku ingin berani sekali. Yue Hua, maukah kau menikah denganku? Nikahi dia. Nikahi dia. Nikahi dia. Nikahi dia. Nikahi dia. Nikahi dia. Ayolah. Ayo kita mulai dengan berkencan. Baik. Aku adalah seorang putri, seorang istri, seorang ibu, tapi pertama dan utama, aku adalah diriku sendiri. Aku tidak butuh cahaya siapapun. Aku memiliki sinarku sendiri. Kita wanita seperti bintang yang bersinar, menerangi jalan kita sendiri ke depan. Kekuatan kita berasal dari keyakinan dan kepercayaan diri. Jadi, tolong jadilah tokoh utama dalam hidupmu sendiri.